Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah dapat ditemui di sekitar kita. UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar dan krusial bagi perekonomian secara makro. Perkenalkan, saya Khairunisa, mahasiswi jurusan Perbankan Syariah IAIN Tulungagung, berkesempatan untuk melaksanakan praktik pengalaman lapangan di salah satu usaha yang ada di Tulungagung. Usaha ini bergerak di bidang kuliner bernama Toko Roti Kusuma Cookies. Usaha ini terletak di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Toko Roti Kusuma Cookies milik Mbak Rima Kusumaning Arum ini berdiri pada pertengahan tahun 2018. Setiap hari, usaha ini memproduksi berbagai macam jenis kue sesuai pesanan dari pelanggan. Mulai dari berbagai aneka olahan kue basah dan kue kering dapat diproduksi oleh usaha ini. Pada kesempatan kali ini, saya melihat proses produksi kue roll red velvet dan kue coklat. Proses produksi ini dimulai ketika pagi hari. Bahan-bahan yang akan digunakan untuk produksi seperti tepung terigu, gula, telur, margarin, perisa coklat, dan bahan-bahan lainnya akan dicampur terlebih dahulu menggunakan mixer. Setelah adonan kue tadi dimixer, maka selanjutnya adonan kue tersebut akan dimasukkan ke dalam loyang-loyang sesuai dengan ukuran. Adonan-adonan ini nanti akan dipanggang di dalam oven selama kurang lebih 1 jam, tergantung dari kematangan kue tersebut.
Dan seperti inilah bentuk dari kue roll red velvet dan kue coklat yang akan matang. Kue yang sudah matang akan dibiarkan dingin untuk nantinya akan dikemas. Produksi selanjutnya adalah membuat cake zebra. Proses produksi ini hampir sama seperti membuat kue roll red velvet dan coklat tadi. Selain memproduksi ketiga kue tadi, hari ini juga memproduksi pie nanas, kue tok, brownies, dan sosis Solo. Di sini saya juga membantu memasukkan kue-kue yang sudah jadi ke dalam kardus. Snack box ini nanti akan diantarkan kepada pelanggan yang telah memesan tadi. Selain melihat dan membantu proses produksi tadi, saya juga melakukan wawancara dengan pemilik usaha yaitu Mbak Arum mengenai profil usaha, modal awal, dan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan usaha seperti masalah permodalan, masalah tenaga kerja, masalah pemasaran, dan masalah persaingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itu tadi adalah kegiatan PPL yang telah saya lakukan selama kurang lebih 40 hari di toko roti Kusuma Cookies. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil laporan PPL dengan judul Peranan Modal Kerja dan Faktor Lainnya terhadap Peningkatan Produksi dan Penjualan Toko Roti Kusuma Cookies di Desa Meji. Berdasarkan judul laporan saya tadi, di sini saya akan membahas 3 poin penting yaitu UMKM, modal kerja, produksi, dan penjualan. UMKM adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh individu atau badan usaha di seluruh sektor perekonomian yang sesuai dengan kriteria Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM terdiri dari 3 kriteria, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. UMKM memiliki beberapa kelebihan, diantaranya menjadi sumber wirausaha baru dan menjadi penyedia lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Selain itu, UMKM juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya masih memiliki keterbatasan dalam hal modal kerja dan sumber daya manusia. Selain itu, biasanya usaha kecil masih berfokus pada bagian produksi dan masih kurang dalam aspek pemasaran.
Poin selanjutnya yaitu modal kerja. Modal kerja adalah suatu dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar pada suatu perusahaan. Terdapat beberapa jenis modal kerja, diantaranya yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Modal kerja permanen terdiri atas modal kerja primer dan modal kerja normal, sedangkan modal kerja variabel terdiri atas modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Kredit modal kerja yaitu penyediaan uang berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara pihak bank dengan pihak tertentu yang meminjam dana tersebut dengan melunasi hutangnya pada jangka waktu tertentu dengan serta pemberian bunga. Poin selanjutnya yaitu produksi dan penjualan. Produksi yaitu kegiatan optimalisasi dari faktor-faktor produksi yaitu modal, tenaga kerja manusia atau sumber daya manusia, sumber daya alam, dan keahlian oleh perusahaan untuk menghasilkan produk berupa barang-barang dan jasa-jasa. Secara teknis, kegiatan produksi dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa input untuk menghasilkan suatu output. Dalam pengertian ekonomi, produksi didefinisikan sebagai usaha manusia untuk menciptakan atau menambah daya atau nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Penjualan merupakan suatu ilmu dan seni untuk mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Dengan adanya penjualan ini, maka akan tercipta suatu proses pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penjualan. Di antaranya yaitu kondisi pasar, kondisi dan kemampuan penjual, modal, dan kondisi organisasi perusahaan. Setiap usaha pasti memiliki beberapa permasalahan yang dihadapi, baik karena faktor internal maupun karena faktor eksternal. Ketika saya melakukan praktik pengalaman lapangan di toko roti Kusuma Cookies, saya melakukan wawancara dengan pemilik toko roti tersebut dan didapatkan beberapa permasalahan yang dihadapi. Di antaranya yaitu masalah modal kerja, lalu masalah tenaga kerja, dan masalah pemasaran. Permasalahan dalam hal modal kerja yaitu struktur modal kerja yang masih terbatas dan kurangnya modal kerja untuk melakukan produksi karena biasanya harga bahan baku itu mengalami kenaikan. Masalah selanjutnya yaitu di bidang organisasi dan manajemen, di mana kurangnya tenaga sumber daya manusia atau tenaga kerja ketika mendapat banyak pesanan, sehingga ketika pesanan yang akan diambil oleh pelanggan itu menjadi belum siap. Dan permasalahan yang terakhir yaitu dalam hal memasarkan produknya, karena sebagian besar waktu yang digunakan itu masih digunakan untuk produksi, sehingga dalam hal pemasaran itu masih kurang. Ditambah lagi saat ini kita dihadapi karena adanya pandemi COVID-19. Fenomena ini berdampak secara signifikan pada seluruh sektor perekonomian, termasuk di usaha di bidang kuliner ini. Sejak adanya pandemi ini, toko roti Kusuma Cookies mengalami penurunan penjualan, apalagi sekarang ini persaingan bisnis yang semakin ketat. Karena keterbatasan permodalan ini, pemilik usaha mengajukan kredit bank guna menambah jumlah penjualan. Pemilik juga mengembangkan aneka olahan produknya untuk menambah minat pelanggan. Beliau berharap bahwa nanti akan dapat mengembangkan usahanya dengan menambah berbagai macam alat produksi yang digunakan, didukung dengan semakin meningkatnya tenaga karyawan di usaha tersebut, sehingga akan meningkat baik dari segi produksi maupun penjualan yang akan dijual di pasar nantinya. Analisis temuan studi yang saya dapatkan yaitu yang pertama dalam hal modal kerja. Modal kerja merupakan unsur pertama dalam hal untuk meningkatkan produksi dan penjualan. Sebelum menggunakan kredit bank, modal selanjutnya yang digunakan pemilik usaha untuk melakukan proses produksi adalah menggunakan hasil dari penjualan roti sebelumnya. Namun karena terkadang kekurangan modal karena banyaknya pesanan pembeli, maka pemilik memberanikan diri untuk melakukan kredit bank guna menambah modal untuk membeli bahan baku yang terkadang harganya mengalami kenaikan dan untuk membeli alat-alat produksi.
Jadi dengan adanya peran bank yaitu pembiayaan atau kredit, maka akan berpengaruh pada peningkatan produksi dan penjualan yang semakin baik. Selain itu, terdapat faktor lain yang mempengaruhi peningkatan produksi dan penjualan dari toko roti Kusuma Cookies, yaitu tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja pada awalnya yaitu masih 1 orang, dan saat ini sudah memiliki 5 orang tenaga kerja, dan ini dapat dipastikan mempengaruhi kegiatan produksi. Terkadang ketika mendapat banyak pesanan, pemilik usaha merasa kewalahan dalam mengerjakan produksi roti, dan pesanan menjadi belum siap ketika pelanggan akan mengambil pesanan. Oleh itu, dengan adanya penambahan jumlah tenaga kerja akan mengatasi permasalahan tersebut. Jadi masalah tersebut dapat diatasi dengan cara merekrut tenaga kerja baru. Meskipun tenaga kerja baru ini membutuhkan waktu yang untuk belajar, beradaptasi pada proses produksi, namun lama-kelamaan nanti akan sangat membantu dalam kegiatan produksi, sehingga nantinya juga akan berpengaruh pada penjualan yang akan meningkat secara signifikan. Kemudian kurangnya waktu untuk memasarkan produk-produknya, dikarenakan waktu masih diutamakan untuk proses produksi, maka untuk menyiasati hal tersebut, pemasaran dari toko roti Kusuma Cookies ini dilakukan dengan menggunakan media sosial yang sekarang ini dianggap lebih cepat dan efisien waktu. Nah, untuk mendongkrak dan meningkatkan produksi dan penjualan di masa new normal ini, toko roti Kusuma Cookies juga sering mengadakan giveaway untuk memikat para pelanggannya. Selain itu, setiap minggunya pemilik toko tersebut juga memberitahu dan memberi informasi kepada pelanggan setianya bahwa mereka memiliki produk-produk baru agar pelanggan menjadi tertarik dengan produk tersebut. Jadi, dengan adanya tambahan modal kerja atau dengan melakukan kredit bank, ini akan berdampak pada peningkatan jumlah tenaga kerja. Perekrutan tenaga kerja ini juga akan berdampak pada proses produksi yang lebih cepat dan lebih efisien. Semakin banyak tenaga kerja yang dimiliki, maka proses produksi akan semakin cepat dan hasil produksi juga akan semakin banyak. Secara tidak langsung, maka permasalahan pemasaran juga akan teratasi. Karena jumlah tenaga kerja yang banyak dan sudah cukup memadai, maka pemasaran juga menjadi diutamakan melalui sosial media dan media lainnya. Maka produksi dan penjualan akan semakin meningkat secara signifikan. Demikian presentasi dari laporan PPL saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.